Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga masih sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran IPS ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan disiapkan buku tulis dan buku LKS serta pensil dan stabilo kalian. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman bisa memahami bentuk-bentuk pluralitas yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah memahami peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan agama dan perbedaan budaya. Nah, hari ini kita akan membahas pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan atau profesi. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Perbedaan suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Secara singkatnya, suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki identitas ataupun budaya yang sama. Nah, hal ini terjadi karena mereka tinggal di satu wilayah ataupun memiliki adat istiadat yang sama. Nah, bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik ataupun suku bangsa. Sedangkan suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi mencapai 41%. Nah, selain suku Jawa, ada suku Sunda, suku Melayu, ataupun suku Madura yang memiliki jumlah populasi yang besar di Indonesia. Nah, berikut Ustazah akan menampilkan peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, untuk kalian mengetahui berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, silahkan dibaca buku LKS kalian. Ini Ustazah hanya menyampaikan beberapa suku bangsa besar yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca di buku LKS kalian ya. Nah, peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama di Aceh ada suku Gayo. Kemudian di Sumatera Utara ada suku Batak. Di Bangka Belitung ada suku Belitung. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau. Di Jakarta ada suku Betawi. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta adalah suku Jawa. Di Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Rote. Di Kalimantan Barat ada suku Dayak. Di Sulawesi Selatan ada suku Toraja. Di Maluku ada suku Ambon. Di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Nah, kira-kira teman-teman termasuk suku apa? Silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Nah, ciri-ciri perbedaan suku bangsa itu bisa dilihat dari yang pertama adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu biasanya dibagi menjadi dua, ada patrilineal dan matrilineal. Kalau patrilineal adalah sistem kekerabatan ataupun keturunan yang diambil dari garis ayah, garis pihak ayah. Kita ingat, patrilineal berarti papa, yaitu diambil dari pihak ayah. Sedangkan matrilineal diambil dari pihak ibu. Matrilineal yaitu mama, yaitu dari pihak ibu. Nah, daerah yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal itu berada di Minangkabau. Sedangkan rata-rata Indonesia, sistem kekerabatannya itu menggunakan sistem patrilineal atau diambil dari segi pihak ayah.
Yang kedua adalah tipe fisik. Nah, tipe fisik ini dilihat dari warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya di suku Jawa. Suku Jawa memiliki warna kulit yang cenderung kuning langsat, sedangkan suku Ambon ataupun suku di Papua memiliki warna kulit yang lebih gelap dan memiliki jenis rambut yang ikal. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahasa. Nah, ini bahasa yang digunakan oleh mereka sehari-hari. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, atau bahasa Madura. Di Jawa biasanya menggunakan bahasa Jawa, sedangkan di Jawa Barat biasanya menggunakan bahasa Sunda. Nah, kemudian ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini bisa mulai dari tari-tarian, terus bisa mulai dari berbagai macam alat musik yang mereka gunakan. Pokoknya kalau kesenian daerah itu dilihat dari kesenian daerah yang ada ataupun sedang populer di daerah tersebut. Nah, sedangkan adat istiadat itu bisa dilihat dari pakaian adat yang mereka gunakan, bagaimana upacara perkawinannya, dan lain sebagainya. Walaupun di Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya, namun kita tetaplah Indonesia. Seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, lantas bagaimana ya sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa yang ada di sekitar kita? Coba kita lihat di lingkungan rumah kita. Apakah ada suku bangsa yang berbeda dengan kalian? Nah, sikap kita terhadap mereka adalah kita harus bersikap toleransi dan saling menghargai keberagaman suku bangsa yang ada di sekitar kita. Ketika mereka berasal dari daerah yang berbeda dengan kita, mereka pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, kita hanya perlu saling menghormati dan tidak menghina perbedaan kebudayaan yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukan diskriminasi terhadap warga yang berbeda suku bangsanya. Dan kita tidak boleh memaksakan kebudayaan yang sama yang sering kita gunakan untuk mereka gunakan juga. Nah, bisa ya perbedaan suku bangsa. Nah, yang terakhir adalah perbedaan pekerjaan ataupun profesi. Nah, apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, macam-macam pekerjaan itu bisa dilihat dari dua sektor. Yang pertama adalah sektor formal. Sektor formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha secara resmi, baik pemerintahan ataupun swasta. Nah, ini yang terikat secara resmi gitu ya maksudnya. Nah, contohnya adalah ada dokter, ada guru, ada pegawai bank, ada tentara, ada polisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sektor informal. Nah, sektor informal adalah pekerjaan mandiri yang tidak terikat dengan sistem yang berlaku secara resmi. Nah, contohnya adalah musisi, petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Guru, polisi, tentara, petani, tukang pijat, sama-sama pekerjaan yang mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi kedudukannya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada dokter ataupun polisi. Tanpa petani, semua orang akan merasa kelaparan, dan seterusnya. Karena semua manusia pada dasarnya saling membutuhkan. Nah, kira-kira ketika nanti kalian sudah dewasa, profesi apa ya yang kalian cita-citakan? Yuk tulis di kolom komentar agar kita bisa mengaminkan bersama. Nah, yang terakhir adalah peran dan fungsi keberagaman budaya.
Nah, keberagaman budaya memiliki banyak fungsi dan peran. Yang pertama itu adalah saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia akan mengalami proses penyempurnaan. Nah, proses penyempurnaan tadi biasa disebut dengan akulturasi. Nah, sebagai contohnya, kebudayaan berupa teknologi pertanian, setiap daerah memiliki cara cocok bertanam yang berbeda. Nah, melalui akulturasi tadi, cara bercocok tanam dalam budaya satu dan lainnya dapat digabungkan sehingga saling melengkapi. Yang kedua adalah mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Nah, inovasi kebudayaan merupakan pembaruan kebudayaan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan unsur kebudayaan itu sendiri. Sikap terbuka masyarakat mendorong inovasi kebudayaan. Nah, sebaliknya, jika sikap tertutup, rendahnya pengetahuan budaya lokal, dan sikap memandang rendah terhadap budaya lain dapat menghambat persatuan dan inovasi kebudayaan. Nah, contoh inovasi kebudayaan adalah adanya batik modern. Nah, batik merupakan salah satu budaya tradisional di Indonesia. Saat ini, batik dapat dimodifikasi dengan tren kekinian yang sedang terjadi. Nah, sehingga menjadi baju modern yang dapat dikenakan oleh segala usia dan nampak lebih modis. Yang ketiga adalah kebudayaan nasional berkembang. Budaya nasional merupakan kebudayaan yang berasal dari berbagai kebudayaan daerah yang diakui oleh identitas nasional. Salah satu contoh budaya nasional Indonesia adalah batik. Nah, beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas. Nah, kondisi ini menunjukkan pakaian batik dapat mewakili pakaian warga Indonesia. Oleh karena itu, batik ditetapkan sebagai budaya nasional. Selanjutnya, menanamkan sikap toleransi. Keragaman budaya Indonesia berdampak positif dalam penanaman sikap toleransi masyarakat. Keragaman budaya Indonesia dapat menyadarkan bahwa hakikatnya masyarakat memiliki perbedaan yang ada. Nah, toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai sikap seperti menghargai perbedaan budaya dan menghormati kepercayaan agama lain. Nah, sikap toleransi dapat diterapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai daya tarik wisatawan asing. Indonesia memiliki berbagai budaya, tarian daerah, alat musik tradisional, dan upacara adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan beberapa tarian dan alat musik tradisional telah dikenal masyarakat dunia dan dipelajari warga negara asing. Nah, kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Saat ini banyak wisatawan asing yang datang untuk mempelajari dan meneliti budaya asli Indonesia. Daya tarik budaya Indonesia bagi warga asing dapat membawa dampak positif, yaitu sebagai media menjalin kerjasama, menambah devisa negara, dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Teman-teman, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.